Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Tri Gunawan Musa, akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Sejarah Perkembangan, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Bahasa adalah suatu alat komunikasi. Tanpa adanya bahasa, tentu seseorang akan merasa kesulitan dalam menyampaikan maksud, tujuan, maupun ide tertentu kepada orang lain. Sementara kita sebagai makhluk sosial tentu harus saling berkomunikasi, harus saling berinteraksi dengan orang yang lain. Setiap orang terlahir dengan bahasa pertama yang berbeda-beda. Contohnya orang yang ada di Indonesia dan juga orang yang ada di luar Indonesia. Tentu kita memiliki bahasa yang berbeda dengan orang yang ada di luar Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan lokasi yang sangat jauh, sehingga terjadilah perbedaan-perbedaan tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia memiliki 34 provinsi dan lebih dari 300 bahasa daerah. Meskipun demikian, negara Indonesia disatukan oleh bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Indonesia. Meskipun memiliki berbagai macam bahasa seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa lainnya, kita sebagai warga negara Indonesia disatukan oleh bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Indonesia. Sebagaimana yang tertuang dalam Sumpah Pemuda yang ketiga, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini, yang pertama adalah bagaimanakah sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, yang menjadi tujuan dalam makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui sejarah perkembangan bahasa Indonesia, dan yang kedua, untuk mengetahui kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Pasti teman-teman semua merasa penasaran dengan sejarah bahasa Indonesia. Lantas, bagaimanakah sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Jadi teman-teman, pada awalnya, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, yaitu Melayu Riau, yang memiliki kesamaan kosakata dengan bahasa Malaysia. Kemudian, seiring berkembangnya zaman, berjalannya waktu, mulailah terjadi transisi atau sedikit demi sedikit kosakatanya berubah karena sering digunakan di dunia kerja. Akibatnya, pada abad ke-20, bahasa Indonesia mulai melakukan pembakuan kosakata. Nah, selanjutnya setelah proses pelaksanaan diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa yang sering digunakan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kata imperialisme jika sebutan bahasa Melayu masih terus digunakan. Dengan demikian, terjadilah perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Nah, pasti muncul pertanyaan dari teman-teman, apa sih sebenarnya faktor penyebab bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia? Terdapat beberapa faktor yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana, alasan yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Yang pertama, bentuk bahasanya yang cenderung lebih sederhana dan relatif tidak sulit untuk dipelajari. Yang kedua, merupakan sebuah lingua franca di Indonesia. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor psikologi adalah salah satu faktor utama. Suku Jawa maupun Sunda dapat dengan mudah menerima eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan yang terakhir, yaitu faktor kemudahan, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu merasa mudah untuk mempelajari atau menuturkan bahasa Indonesia. Nah teman-teman, lahirnya bahasa Indonesia tidak dengan tiba-tiba begitu saja ada, melainkan dengan penuh perjuangan dan semangat tekad juang yang tinggi. Baiklah, itulah sejarah singkat dari perkembangan bahasa Indonesia, dari yang awalnya merupakan bahasa Melayu hingga saat ini kita sebut dengan bahasa Indonesia yang diperjuangkan pada saat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yaitu pada kalimat ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hasmia, kelas A, jurusan Fisika, NIM 604121035. Saya dari kelompok 1, yaitu judul materinya Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hasmia dari kelompok 1. Nah, saya di sini akan menjelaskan materi kedua, yaitu
Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dapat diartikan sebagai status relatif bahasa dan juga sebagai suatu sistem lambang dan nilai-nilai budaya yang dapat dirumuskan dengan dasar nilai sosial bahasa. Bahasa Indonesia mempunyai suatu kedudukan yang tinggi sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa negara. Sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional mulai muncul. Sementara pada saat diresmikan Undang-Undang Dasar 1945, barulah bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai suatu bahasa negara. Bahasa merupakan sarana yang sangat penting dalam interaksi sosial dan bila kita kaitkan dengan kebudayaan, maka bahasa memiliki fungsi maupun peranan yang sangat besar. Dalam teori Jerman dikemukakan bahwa bahasa dan bangsa saling berkaitan. Menurut teori ini, suatu bangsa tercipta melalui bahasa, dan bahasa tercipta oleh kehadiran bangsa itu sendiri yang menggunakannya. Menurut Case, bahasa memiliki 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai sarana komunikasi eksternal, 2. Sebagai sarana komunikasi internal, 3. Sebagai pembentuk pandangan dan pedoman hidup. Suwito dan Mahayana mengatakan bahwa tanpa adanya bahasa Indonesia, kita tidak akan mengetahui apa yang bangsa akan gunakan dalam menyatukan seluruh masyarakat Indonesia untuk menghadapi para penjajah pada saat itu. Kemudian, pendapat itu ditegaskan oleh Yunus yang mengemukakan bahwa bahasa Indonesia adalah instrumen atau sarana yang digunakan dalam upaya penyatuan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan dalam penerbitan sebagai hal baik itu pada pers dan maupun karya sastra. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai simbol kebanggaan nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dan identitas nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia sebab Indonesia mempunyai bahasa daerah yang sangat beragam bentuknya, contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, maupun Indonesia mempunyai bahasa daerah yang sangat beragam bentuknya, contohnya seperti bahasa Sunda, bahasa Jawa, maupun bahasa lainnya yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebagai penghubung antar bangsa maupun antar budaya. Sebagai bahasa nasional Republik Indonesia, bahasa Indonesia memiliki 3 fungsi khusus, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai bahasa resmi. 2. Sebagai bahasa persatuan. 3. Sebagai bahasa kebudayaan. Sebagai bahasa resmi, artinya bahasa Indonesia ini digunakan sebagai instrumen dalam melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan negara. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia dalam surat resmi, aturan-aturan negara, perundang-undangan, pidato, pertemuan resmi, dan acara-acara formal lainnya. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan, artinya bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya suku-suku yang ada di Indonesia yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, digunakanlah bahasa Indonesia ini. Yang ketiga, sebagai bahasa kebudayaan. Artinya, bahasa Indonesia berperan dalam menampung berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan bahasa Indonesia wajib dipelajari secara mendalam dan juga diajarkan dalam seluruh aspek ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Lintang Kristina Dewi dari kelas Fisika A, NIM 60400121019. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebelumnya telah
dijelaskan arti bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan dan fungsi sebagai bahasa negara. Nah, hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada bab pasal 36. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa resmi negara Indonesia dan sebagai bahasa pengantar dalam sebuah aktivitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, sebagai alat yang menghubungkan dalam suatu tingkat nasional demi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Selain itu pula, sebagai alat pengembangan berbagai ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia dalam satu kedudukannya sebagai bahasa negara, salah satunya adalah penggunaan aturan bahasa resmi kenegaraan. Hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia wajib digunakan pada saat upacara resmi dan kegiatan kenegaraan lainnya, baik itu wajib maupun tidak. Nah, untuk menjalankan fungsinya sebagai bahasa resmi kenegaraan dengan semaksimal mungkin, penggunaan bahasa Indonesia dalam menjalankan suatu administrasi pemerintah sangat perlu untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengusahaan bahasa Indonesia harus terus dijadikan faktor dalam menentukan ketenangan, seperti pada saat merekrut karyawan baru. Kenaikan pangkat baik sipil maupun militer juga diberikan tugas khusus di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi juga sebagai suatu bahasa pengantar di berbagai lembaga pendidikan. Contohnya, seperti pada taman kanak-kanak hingga dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali di beberapa wilayah seperti daerah bahasa Sunda, Jawa, Makassar, Aceh, Madura, Bali, dan Batak. Bahasa Indonesia sebagai suatu alat perhubungan di tingkat nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi secara dua arah antara pemerintah dan juga masyarakat luas, sebagai alat perhubungan antara suatu daerah dengan daerah lain, juga antara suatu dan suku yang lainnya. Bahasa Indonesia sebagai suatu alat pengembang ilmu pengetahuan, kebudayaan nasional, dan juga teknologi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang dipakai untuk membina dan mengembangkan kebudayaan nasional dengan memiliki ciri-ciri dan identitas tersendiri. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang esensial di kawasan Republik Indonesia. Penting tidaknya suatu bahasa, khususnya bahasa Indonesia, sebagai bahasa resmi didasari oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, berapa banyak total jumlah penuturnya. Yang kedua, luas penyebaran penuturnya dan peranannya sebagai sarana dan ilmu sustra dan suatu ungkapan budaya yang bernilai sangat tinggi. Hal tersebut menjadi fokus utama untuk menjadikan bahasa Indonesia itu semakin berkembang pesat. Apabila suatu bahasa yang memiliki jumlah penuturan yang sedikit, menutup kemungkinan bahasa tersebut memiliki peranan yang penting. Hal ini dimaksudkan bahwa jika terdapat 2 bahasa dibandingkan dengan ketentuan bahwa yang satu jumlah penuturannya sedikit dan bahasa satunya lebih memiliki jumlah penutur yang banyak. Jika hal ini terjadi, maka akan kecil kemungkinan untuk bahasa tersebut dapat berkembang luas dengan cepat. Besar luas penyebaran penuturnya. Suatu bahasa dapat menunjukkan banyak hal, di antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penuturnya. Yang kedua, bahasa tersebut bias dengan mudah dipelajari dan ketika digunakan terasa nyaman. Yang ketiga, masyarakat sebagai penggunanya adalah penduduk-penduduk yang memiliki wibawa dan prestasi yang tinggi. Suatu bahasa menjadi suatu yang sangat penting apabila mempunyai teknologi maupun sastra.
Demikian pembahasan terkait dengan sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia sebagai seorang warga negara yang baik. Jika hal ini terus dilaksanakan, maka akan terwujud hingga ke masa depan penggunaan bahasa Indonesia dan tidak punah. Nah, kesimpulannya yaitu bagi masyarakat Indonesia sebagai warga negara yang baik, maka perlu kita menjaga eksistensi dari bahasa resmi nasional yaitu bahasa Indonesia. Dan bagi pembaca untuk dapat terus menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar. Lalu kedudukan bahasa Indonesia seperti tertulis pada UUD 1945 pasal 36, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Lalu sejarah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 pada masa Kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.